Miyako dalam bijak. Bincang pajak. Senang sekali teman-teman, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pajak di Indonesia. Seperti sebelumnya, kita pernah berbincang dengan topik insentif pajak bagi masyarakat Indonesia di masa pandemi COVID-19 yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan yakni PMK 86 tahun 2020. Hari ini kita punya topik yang cukup menarik juga, yakni fasilitas pajak penghasilan bagi pengusaha dan juga bagi tenaga kesehatan dalam masa pandemi COVID-19. Peraturan ini diatur di dalam peraturan pemerintah yakni PP 29 tahun 2020 terbit pada tanggal 10 Juni tahun 2020. Fasilitas pajak penghasilan ini dapat dimanfaatkan dari bulan Maret sampai dengan September tahun 2020. Namun, di dalam peraturan pemerintah ini juga memberikan satu info yang penting, yakni jika kondisi membutuhkan, kemungkinan akan diperpanjang masa manfaat fasilitas pajak penghasilan ini. Fasilitas pajak penghasilan ini ada 5. Yang pertama, fasilitas pajak penghasilan berupa tambahan 30% dari biaya produksi alat-alat kesehatan atau PKRT perbekalan kesehatan rumah tangga menjadi pengurang penghasilan neto. Fasilitas pajak penghasilan kedua berupa biaya sumbangan dalam rangka pandemi COVID-19 ini dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Fasilitas pajak penghasilan ketiga berupa PPh 21 menjadi 0% atas penghasilan berupa imbalan ataupun honorarium yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Fasilitas pajak penghasilan yang keempat berupa PPh pasal 4 ayat 2 menjadi 0% dan PPh 23 menjadi 0% atas penghasilan persewaan tanah dan bangunan atau harta lainnya kepada pemerintah. Fasilitas pajak penghasilan yang terakhir, yang kelima, berupa penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 3% dari tarif normalnya bagi pengusaha yang berbentuk perseroan terbuka, di mana para pengusaha melakukan pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa. Untuk lebih detailnya, kita akan bincang-bincang satu persatu fasilitas pajak penghasilan yang dapat dimanfaatkan para pengusaha dan juga para tenaga kesehatan. Yang pertama, fasilitas pajak penghasilan berupa tambahan 30% biaya produksi alat-alat kesehatan atau PKRT perbekalan kesehatan rumah tangga menjadi pengurang penghasilan neto. Teman-teman, alat-alat kesehatan yang dimaksud adalah masker bedah, respirator N95, alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini bisa berupa coverall medis, gaun yang sekali pakai, heavy duty apron, cap, shoe cover, goggles, face shield, waterproof boot, sarung tangan bedah, sarung tangan pemeriksa, ventilator, regen diagnostis tes COVID-19. Dan yang termasuk di dalam PKRT, perbekalan kesehatan rumah tangga, berupa produksi antiseptik seperti hand sanitizer dan disinfektan. Jadi, bagi para pengusaha yang memproduksi alat-alat kesehatan dan juga PKRT tersebut,
biaya produksi boleh ditambahkan 30% menjadi pengurang penghasilan neto. Fasilitas pajak penghasilan yang kedua berupa biaya sumbangan yang disumbangkan dalam rangka pandemi COVID-19 ini dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 melanda negeri tercinta kita Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari ibu kota sampai desa terpencil pun terdampak pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, sebagai rakyat Indonesia, para pengusaha juga tergerak dalam memberikan sumbangan untuk menolong mereka yang terdampak pandemi COVID-19 ini, maka biaya sumbangan yang dikeluarkan dapat dijadikan biaya pengurang penghasilan bruto. Biaya sumbangan ini bisa dalam bentuk uang tunai, bisa dalam bentuk barang, bisa juga dalam bentuk jasa, atau pemanfaatan kompensasi penggunaan harta. Namun ada syarat yang harus dipenuhi sebagai pengurang penghasilan bruto. Biaya sumbangan ini adalah biaya sumbangan ini wajib diserahkan kepada lembaga yang resmi, yang artinya sudah ditetapkan pemerintah. Tujuannya agar dapat sampai kepada tangan-tangan yang benar-benar membutuhkan, artinya tepat sasaran. Seperti sumbangan ini bisa disampaikan melalui BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atau BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau melalui kementerian yang mengurus pemerintahan di bidang kesehatan ataupun di bidang sosial, termasuk juga lembaga-lembaga swasta yang bergerak di bidang penggalangan dana untuk memberikan sumbangan. Tentunya semuanya memiliki nama, alamat, NPWP yang jelas, sehingga semua sumbangan yang para pengusaha telah berikan dapat tepat sasaran. Fasilitas pajak penghasilan ketiga berupa PPh 21 menjadi 0%. Atas penghasilan yang diberikan pemerintah bisa berupa imbalan atau honorarium kepada sumber daya manusia yang bergerak di bidang kesehatan yang ditugaskan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Tenaga kesehatan itu bisa adalah dokter, bisa juga perawat, bisa juga petugas kebersihan yang di rumah sakit penanganan COVID-19, termasuk juga petugas ataupun supir yang membawakan ambulans, dan juga petugas yang ditugaskan untuk menguburkan jenazah COVID-19, termasuk juga TNI Polri dan semua pihak yang ditunjuk dalam penanganan COVID-19 ini. Maka imbalan ataupun honorarium yang diterima tidak dipotong pajak karena PPh 21 0%. Fasilitas pajak penghasilan keempat yang bisa dimanfaatkan adalah PPh pasal 4 ayat 2 menjadi 0%. Seperti kita ketahui, PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan. Biasanya pajak yang harus disetor itu adalah 10%. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, seandainya ada pengusaha yang memiliki sebidang tanah luas, gudang atau perkantoran, atau rumah yang bisa dijadikan tempat sementara penanganan COVID-19 kepada pemerintah, maka pajak penghasilan tersebut menjadi 0%, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 menjadi 0%. Termasuk juga
para pengusaha yang memiliki harta selain tanah dan bangunan, seperti alat-alat transportasi. Seperti kita ketahui, di masa pandemi COVID-19 ini, hasil produksi alat kesehatan juga membutuhkan alat transportasi untuk diangkut dari pabrik ke rumah sakit atau ke puskesmas-puskesmas yang terletak di perdesaan. Maka, para pengusaha yang memberikan transportasinya untuk dipakai pemerintah dalam pengangkutan alat-alat kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, PPh pasal 23-nya menjadi 0%. Biasanya PPh pasal 23 ini wajib disetorkan sebesar 2%. Namun, dalam masa pandemi COVID-19 ini menjadi 0%. Fasilitas pajak penghasilan yang terakhir, yang kelima, berupa penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 3% dari tarif normalnya bagi pengusaha berupa perseroan terbuka, yaitu perusahaan-perusahaan yang terdapat di dalam Bursa Efek Jakarta dan mereka diberi kesempatan membeli kembali saham yang diperjualbelikan di bursa, maka mereka akan mendapatkan penurunan tarif 3% dari normalnya. Lebih detailnya kita bincang-bincang lagi. Para pengusaha di perseroan terbuka setiap tahunnya, jika memenuhi beberapa syarat, memang mereka mendapatkan penurunan 3% dari tarif normal. Seperti saham yang diperjualbelikan itu minimal 40%. Dari 40% ini dibeli oleh 300 nama atau 300 pihak. Harus berbeda. Nah, masing-masing nama, masing-masing pihak memiliki saham tersebut tidak boleh melebihi 5%. Dan masa memiliki saham ini selama 183 hari atau 6 bulan, maka pengusaha perseroan terbuka tersebut boleh mendapatkan penurunan pajak penghasilan sebesar 3% dari normalnya. Namun, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah tahu di bursa mengalami kelesuan. Oleh sebab itu, pengusaha diperbolehkan membeli kembali sahamnya yang diperjualbelikan di bursa dari 1 Maret sampai 30 September tahun 2020 tanpa melihat syarat yang tadi, maka pengusaha tersebut boleh mendapatkan penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 3% dari tarif normal. Dan para pengusaha yang membeli kembali sahamnya hanya diperbolehkan memiliki saham tersebut paling lama sampai dengan 30 September tahun 2022. Seperti kita ketahui, tarif normal pajak penghasilan di Indonesia, khususnya tahun pajak 2020 dan 2021, itu tarifnya adalah 22%. Jika para pengusaha perseroan terbuka membeli kembali sahamnya, kemudian dia memenuhi syarat tersebut, maka dia mendapatkan penurunan tarif 3% lagi, menjadi 19%. Sebagai informasi tambahan, pajak penghasilan di Indonesia mulai tahun 2022 tarifnya menjadi 20%. Nah, bagi pengusaha perseroan terbuka, jika memenuhi syarat yang tadi disebutkan, untuk tahun pajak 2022 akan mendapatkan tambahan penurunan tarif 3% dari normalnya lagi, yaitu menjadi 17%. Inilah fasilitas pajak penghasilan yang bisa dimanfaatkan para pengusaha di Indonesia, termasuk juga
dapat dinikmati oleh tenaga kesehatan yang ditugaskan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Demikianlah bincang-bincang kita hari ini tentang fasilitas pajak penghasilan. Semoga bermanfaat. Kita akan berbincang-bincang lagi dalam topik yang lain yang lebih menarik lagi. Saya Amelia Ko, salam bijak.